Part 1, tak diinginkan. Ini tak mungkin. Mas, kamu mandul. Seruan itu terus menggema di telinga Rainer, ketika dirinya dinyatakan mandul oleh seorang dokter hanya berdasarkan surat hasil pemeriksaan medis. 1 tahun pernikahannya dengan Mariska tak kunjung memberikannya keturunan. Bukan karena Rainer ataupun Mariska tak ingin memeriksakan kesehatan diri mereka, hanya saja padatnya pekerjaan mereka membuat keduanya tak memiliki waktu senggang. Terlebih Rainer memiliki dua profesi, yaitu sebagai dosen dan pimpinan perusahaan. Sedangkan Mariska bekerja sebagai model. Serak, serak. Rainer merobek kertas hasil pemeriksaan itu dan melemparkannya tepat di hadapan dokter. "Maaf tuan," kata dokter pria tua itu sambil menundukkan kepalanya takut akan kemarahan Rainer. "Akan aku pastikan, jika pemeriksaanmu ini salah," ucap Rainer penuh dengan nada ancaman lalu berdiri dari duduknya dan melangkah keluar dari ruangan dokter itu. Mariska bergegas menyusul Rainer, dia tarik lengan suaminya itu agar berhenti melangkah. "Mas, tunggu," ucap Mariska. "Biarkan aku sendiri Mariska," sentak Rainer seraya menyentakkan tangan Mariska dari lengannya. "Mas, aku ingin kita bercerai," ujar Mariska dengan lugas. Rainer tersenyum miring mendengarnya. "Kau meminta cerai dariku karena aku mandul, bukan?" Mariska mengangguk pelan. "Semudah itu kau meninggalkanku di saat terpuruk kuris. Di mana hatimu, ha?" bentak Rainer dengan suara yang begitu menggelegar di lorong rumah sakit, membuat beberapa orang yang berlalu lalang seketika berhenti memperhatikan mereka seraya berbisik-bisik. "Bukan begitu Mas, tapi..." "Tapi apa Riz? Apa karena Mama?" tebak Rainer sambil menaikkan sebelah alisnya. "Iya Mas, Mama terus mendesakku agar segera hamil. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dokter tadi rasanya Mas gak akan bisa buat Mariska hamil," ujarnya tanpa merasa bersalah. Rainer tersenyum getir mendengarnya, jujur hatinya benar-benar sakit ketika sang istri tercinta dengan tega berucap demikian. Bukannya berusaha sama-sama mencari solusi, tapi istrinya itu justru meminta berpisah darinya. "Kau yakin dengan permintaanmu ini Riz?" sekali lagi Rainer bertanya pada istrinya. "Iya Mas, ceraikan Mariska sekarang Mas," kata Mariska dengan mantap. "Baiklah jika itu maumu, mulai hari ini saya Rainer Morrigan dengan segenap kesadaran saya menalak kamu Mariska Sofia, dan mulai hari ini kamu bukan lagi istri saya," ucap Rainer dengan suara yang lantang dan tegas. Mata elangnya menatap dingin sepasang mata hitam legam milik Mariska. "Maaf Mas," ujar Mariska seraya menundukkan kepalanya. Rainer diam tak menggubris permintaan maaf Mariska, dirinya lebih memilih untuk melangkah pergi meninggalkan wanita yang kini sudah resmi menjadi mantan istrinya. Mariska hanya menatap mantan suaminya itu berjalan menjauh tanpa berniat menyusulnya. Tiba-tiba seorang pria bertubuh tegap mendekatinya seraya menepuk pelan pundaknya sambil mengucapkan sesuatu. "Yang kau lakukan sudah benar Riz, lupakan Rainer dan mari hidup bersama denganku. Akan aku berikan kamu keturunan yang berasal dari benihku," ucap pria itu. Mariska menoleh menatap pria itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Tapi aku mencintainya Dav," ujar Mariska. "Hanya karena kau mencintainya, kau tak bisa membunuh harapan kedua orang tuamu yang mengharapkan penerus yang lahir dari rahim Riz," kata pria yang Mariska panggil dengan sebutan Dav itu. "Kenapa Dav? Kenapa harus kamu yang orang tuaku pilih sebagai pengganti benih Rainer? Kalian berdua adalah sahabat, aku gak mungkin tega merusak persahabatan kalian," ucap Mariska dengan sesegukan dan air mata yang sudah mengalir membasahi pipi mulusnya. "Semua sudah takdir Riz, tidak ada yang bisa menyalahkannya." David segera menarik Mariska dalam pelukannya, ia usap lembut punggung wanita itu yang bergetar karena menangis.
Di mobil, Rainer mencengkeram kuat setir kemudi dan memukulnya kuat-kuat. Ark bajing Eten, semudah itu kamu mengakhiri pernikahan kita hanya karena aku mandul, Riz. Mana janjimu dulu yang tak akan meninggalkanku di saat terpurukku? Rainer berteriak sudah seperti orang gila. Dengan cepat Rainer menyalakan mesin mobilnya dan mulai melakukannya dengan kecepatan tinggi. Tujuan kali ini adalah klub, ia butuh pelampiasan agar sesak yang menguasai hatinya sedikit tersalurkan. Tin, tin. Rainer tak peduli pada para pengendara yang mengumpati dirinya karena mengendari mobil secara ugal-ugalan, bahkan lampu merah lalu lintas pun ia terobos begitu saja. Sudah tak lagi memikirkan nyawanya yang mungkin bisa saja melayang kapan saja. Sesampainya di klub, Rainer segera memarkirkan mobilnya sembarang kemudian ia turun dan langsung melemparkan kunci mobil milik pada security agar membenarkan parkir mobilnya. Brak. Rainer menggebrak meja membuat seorang bartender yang tengah meracik minuman terjingkat kaget. Berikan aku minuman dengan kadar alkohol paling tinggi di sini, pinta Rainer pada bartender. Tunggu sebentar tuan, akan saya ambilkan, sahut bartender dengan terbata-bata ketakutan. Tak berselang lama segerombolan wanita muda masuk ke dalam klub. Meskipun mereka berpenampilan masih sedikit tertutup tapi tetap saja, untuk apa mereka mendatangi tempat seperti itu jika mereka wanita baik-baik? Rainer tersenyum miring melihatnya, wajah mereka tak terlalu jelas karena lampu yang menyinari hanya lampu remang-remang dan juga lampu berwarni-warni yang berputar-putar. Tuan, ini pesanan Anda, ucap bartender membuat Rainer mengalihkan pandangan dari segerombolan wanita muda tadi. Rainer segera meraih botol alkohol itu dan meminumnya langsung dari bibir botol tanpa ia tuangkan dahulu di gelas kristal. Ucapan Mariska terus berputar-putar di kepala Rainer, seolah mendoktrinnya agar dirinya sadar diri jika ia tak mungkin bisa memiliki keturunan. Rainer terus saja meneguk minuman alkohol itu hingga tandas, setelah itu ia kembali meminta kembali minuman itu pada bartender. Total sudah 5 botol yang Rainer habiskan demi melampiaskan rasa sesak di dadanya, tapi semua itu tak mampu membuatnya lupa akan ucapan Mariska juga surat hasil pemeriksaan dari dokter pria tua itu. Rainer yang sudah mabuk berat segera beranjak dari duduknya mendekati segerombolan wanita muda tadi dan menarik salah satunya. Kau harus membuktikannya sendiri, Riz. Jika aku bisa membuatmu hamil, ucap Rainer yang mengira jika wanita muda yang ia seret itu adalah Mariska, mantan istrinya. Wanita itu terkejut dan langsung memberontak ketika pergelangannya dicengkeram kuat dan tubuhnya diseret oleh Rainer. Lepaskan aku, siapa kau? Teriak wanita itu seraya memukul-mukul tangan Rainer agar pria itu melepaskannya. Minimnya lampu penerangan membuat wanita muda itu tak bisa melihat dengan jelas wajah pria yang tengah menyeretnya itu. Diam, Riz, kau harus mendapatkan hukuman yang setimpal karena telah meminta cerai dariku, bentak Rainer lalu segera memanggul wanita muda itu di atas pundaknya. Brak. Rainer menendang kuat pintu kamar yang klub itu sediakan. Ia langsung membantingnya kasar di atas ranjang membuat wanita itu meringis kesakitan ketika punggungnya tak sengaja membentur headboard ranjang. Rainer segera menutup pintu dan menguncinya lalu ia masukkan kunci itu ke dalam sakunya. Perlahan ia langkahkan kaki jenjangnya mendekati ranjang seraya menanggalkan pakaiannya satu persatu hanya menyisakan celananya formal dan underwearnya. Lepaskan aku mohon. Pinta wanita itu sambil menangkupkan kedua tangannya memohon seraya memundurkan tubuhnya. Diam, Riz, kamu sudah berani meminta bercerai dariku. Kau harus kuhukum. Bentak Rainer yang masih mengira jika wanita itu adalah Mariska. Matanya yang sudah menggelapku langsung kalap dan memperlakukan wanita itu dengan kasar.
Tangan kekar Rainer terangkat menarik kaki mulusnya dan segera ia lepaskan dasi yang terasa mencekik lehernya guna mengikat kedua tangan wanita itu ke atas. "Lepaskan aku, jangan menyentuhku sialan!" teriak wanita itu mengumpati Rainer tepat di depan wajahnya. Plak! Rainer menamparkan kuat pipinya hingga membuat wajahnya terlempar ke samping. "Diam dan menurutlah atau kau akan tahu akibatnya," ucap Rainer dingin dan syarat akan ancaman. Cingan siapa kau? Kenapa memperlakukan aku seperti ini?" teriaknya dengan menggebu-gebu. Rainer diam tak memperdulikan teriakannya. Secepatnya Rainer merobek paksa dress yang dia kenakan dan terpampanglah dua buah gunduk N Sintal yang masih terhalang penutup itu dan juga segitiga berwarna merah yang sangat kontras dengan warna kulitnya yang seputih susu. "Kumohon jangan menyentuhku, jangan lakukan ini padaku." Air matanya sudah bercucuran mengalir ketika Rainer mulai menjelajahi setiap inci tubuhnya. Rainer memang ingin bermain-main dahulu sebelum ia memberikan hukuman pada wanita yang ia kira adalah Mariska. Kepala wanita itu menggeleng kuat ketika Rainer mulai melepaskan penutup terakhir di kedua area sensitifnya. Air matanya mengalir semakin deras. Kemudian Rainer bangkit dari ranjang dan secepatnya melepaskan celananya juga penutup terakhir senjatanya. Setelah itu Rainer kembali mengungkung wanita itu, memanggut kasar bibir manis nan seksi itu. Sedang tangan kekarnya menyentuh senjata miliknya dan mengarahkannya ke dalam lembah yang sedikit ditumbuhi bulu halus. Tanpa aba-aba Rainer langsung mendorong kuat miliknya membuat wanita itu memekik kesakitan. "Aa, sakit!" teriaknya ketika Rainer melepaskan pagutan itu. Rasanya tubuhnya terbelah menjadi dua ketika benda besar dan panjang itu memasuki miliknya yang masih sempit. "Kenapa susah sekali?" gumam Rainer dan terus berusaha mendorong kuat miliknya hingga terbenam sempurna. "Ah, sial! Kenapa kau sempit sekali, Riz?" racau Rainer dengan kepala yang mendongak ke atas dan juga mata yang terpejam merasakan miliknya serasa diremas kuat di dalam lembah sempit itu. "Kau laki-laki brengsek. Kau jingan!" Lah terus saja mengumpati Rainer seraya memukul kuat dada bidangnya. Rainer diam tak membalas pukulan itu, dirinya masih begitu menikmati miliknya yang terasa akan keluar bahkan dia saja belum menggerakkannya. "Kenapa sekarang kau nikem sekali?" Rainer terus saja merintih dan mendesah ketika dirinya mulai menggerakkan pinggulnya. Lama-kelamaan gerakan itu semakin cepat dan tak berirama membuat wanita yang ada di bawah kungkungan Rainer yang awalnya mengumpatinya justru sekarang ikut mengeluarkan suara racauan dan desah N. Entah sudah berapa kali dirinya dibuat keluar oleh milik Rainer, sedangkan pria itu sama sekali belum mengeluarkan miliknya. "Hentikan! Aku lelah," ucap wanita itu dengan nafas yang terengah-engah dan juga peluh yang membanjiri seluruh tubuhnya. "Sebentar sayang, tahan sebentar saja," sahut Rainer dengan terus menggerakkan pinggulnya dengan cepat. "Aar!" Rainer menggeram seraya mendongakkan kepalanya ke atas dengan mulut yang terbuka ketika seluruh benihnya yang sejak tadi ia tahan-tahan itu langsung ia keluarkan semuanya memenuhi rahim wanita itu hingga merembes di spray. Seketika wanita itu langsung tak sadarkan diri bersamaan dengan Rainer yang langsung ambruk, tapi Rainer gunakan sikunya untuk menopang tubuhnya yang berat agar tak sepenuhnya menimpa tubuh ramping di bawahnya. Setelah itu Rainer menggulingkan tubuhnya ke samping dan langsung menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka berdua. Sinar matahari pagi begitu menyilaukan, hingga menembus sela gorden. Membuat sepasang mata dengan bulu mata lentik itu seketika mengerjap. Tubuhnya terasa remuk redam seperti abis dihajar oleh orang hingga babak belur. Kepalanya menunduk ketika merasakan perutnya terasa berat seperti tertimpa sesuatu. Matanya langsung membulat kala melihat sepasang tangan kekar tengah memeluknya erat.
Sontak ia langsung menoleh menatap sang pemilik tangan kekar itu. Seorang pria dengan wajah yang tertutup rambut di bagian matanya, hidung mancung dan juga bibir yang tipis juga sedikit seksi. Demi apapun ia sangat mengenali wajah pria itu, jantungnya seketika berdebar kencang ketika ia ingin mengibatkan rambut pria itu demi memastikan jika yang dugaan dia benar. Pak Rainer. Pekik lirih seraya membungkam mulutnya dengan telapak tangannya sendiri saat pria yang tengah memeluknya itu adalah dosennya sendiri. Mendengar suara samar-samar itu, seketika membuat Rainer terbangun dan mengerjapkan kedua matanya. Nyawanya bahkan belum terkumpul sepenuh tapi ketika melihat wanita yang ada di sampingnya seketika membuat dirinya terkejut bukan main. Agatha. Rainer langsung memindai tubuhnya dan tubuh Agatha yang berada dalam satu selimut tanpa sehelai benang yang melekat di tubuh keduanya. Agatha, saya bisa jelaskan. Ucap Rainer dengan wajah yang begitu panik. Apa yang mau Bapak jelaskan? Bapak sudah merenggut kehormatan saya, Pak. Saya tidak menyangka jika Bapak sebejat ini, teriak Agatha. Air matanya kembali mengalir membasahi pipi mulusnya. Dengarkan saya dulu Agatha, saya semalam mabuk dan Bapak menyeret saya lalu memperkosa saya, begitu maksud Bapak. Jujur dada Agatha sudah bergemuruh begitu emosional merasakan kehancuran dalam hidupnya. Hidup sebatang kara dan sekarang kemalangan menimpanya. Berniat ingin merayakan atas kelulusan wisudanya justru membawa petaka dalam hidupnya. Saya tidak tahu jika itu kamu. Saya kira Mariska, ucap Rainer membela diri. Saya tidak mau tahu apapun itu alasan Bapak, saya mau Bapak tanggung jawab. Saya nggak mau hamil anak Bapak, ujar Agatha dengan menggebu-gebu. Kamu tidak akan hamil Agatha, karena saya mandul. Ucap Rainer datar, tatapan matanya menatap Agatha dingin. Agatha tersenyum miring mendengarnya. Saya tidak mau tahu Pak, Bapak sudah merenggut hal yang paling berharga dalam hidup saya. Dan sekarang Bapak beralih jika Bapak mandul hanya karena Bapak tidak mau bertanggung jawab, tukas Agatha mencibir Rainer. Saya gak ngangka, ternyata dosen panutan semua mahasiswa memiliki kelakuan sebejat ini, hardiknya. Tutup mulutmu Agatha, kamu tidak tahu apa-apa tentang saya.